Baik, selamat siang mahasiswa sekalian. Jumpa lagi bersama saya di kuliah kimia. Dan kali ini adalah pertemuan yang ke-13. Minggu lalu kita telah belajar tentang asam dan basa di pertemuan 12, dan sekarang pertemuan 13 ini kita akan membahas tentang termokimia. Nah, kegunaan termokimia ini adalah nanti dalam reaksi redoks atau dalam sebuah baterai itu pasti akan menghasilkan sebuah panas. Nah, termokimia sendiri adalah panas yang dihasilkan dari sebuah reaksi kimia. Nanti kegunaannya dalam perhitungan reaksi redoks dalam sebuah baterai. Ini termokimia sendiri adalah sebuah studi atau ilmu yang mempelajari tentang perubahan panas dalam sebuah reaksi kimia. Kemudian dalam istilah ini kita mengenal adanya sebuah sistem, sistem dan juga lingkungan. Kemudian contohnya ini yang pertama adalah sistem terbuka. Ibaratnya sebuah botol tanpa tutup, artinya terjadi perpindahan massa dan juga energi. Ini misalnya botol berisi air panas, kemudian dia menguap, artinya dia massanya berkurang. Kemudian dia melepaskan energi ke dalam lingkungan, jadi suhunya semakin turun, seperti itu. Ini yang kedua ini, contoh sistem tertutup. Artinya dia tidak mengalami perpindahan massa, tapi hanya mengalami perubahan energi atau panas. Ini contohnya ya. Contohnya analoginya seperti air panas dalam sebuah botol tertutup. Jadi hanya mengeluarkan panas. Ini kemudian yang ketiga. Ini sistem terisolasi. Artinya dia tanpa mengalami perubahan massa dan juga energi. Ini contohnya misalnya di dalam sebuah termos. Jadi termos berisi air panas ya. Jadi massanya tidak berkurang, artinya dalam tertutup rapat dan juga terisolasi. Jadi temperaturnya bisa terjaga seperti itu. Nah, kemudian istilah-istilah yang perlu kita pelajari di sini adalah yang pertama, kita tanda dulu ya. Yang pertama ini adalah proses eksotermis, di mana proses itu menghasilkan sebuah panas dan ditransfer dari sistem ke dalam lingkungan. Ini contohnya reaksi gas H2O menjadi H2O cairan dengan menghasilkan energi. Artinya kita lihat bahwa gas H2 menjadi H2O cairan itu terjadi penurunan temperatur. Nah, penurunan temperatur itu akan disertai dengan menghasilkan sebuah panas yang ditransfer ke dalam lingkungan. Jadi proses tersebut adalah proses eksotermis. Ini yang kedua, proses endotermis. Ini sebuah proses yang membutuhkan suplai panas dari sistem ke dalam suplai panas dari lingkungan ke dalam sistem. Contohnya dia es padat cair menjadi cair ya, Jadi perubahan antara es padat menjadi cair. Ini dibutuhkan panas karena dia untuk menaikkan temperatur. Karena temperatur es itu pasti di bawah 0 ya, mungkin 0 sampai min sekian. Kemudian ini cairan pasti di atas 0, sehingga dibutuhkan sebuah energi atau panas untuk mengubah es padat menjadi sebuah cairan. Jadi energinya di sini ya, dibutuhkan energi, ini dilepaskan energi. Ini di kiri, ini di ruas kiri dan ini di ruas kanan karena dia sebuah produk menghasilkan energi, ini membutuhkan energi. Dan yang ketiga ada termodinamika. Ini ilmu yang mempelajari tentang konversi panas menghasilkan sebuah energi yang lain. Kemudian yang keempat ini ada fungsi keadaan. Ini sifat yang menggambarkan keadaan sebuah sistem ya, tanpa memperdulikan bagaimana kondisi tersebut dicapai. Jadi artinya dia tidak melihat bagaimana sebuah sistem berjalan, yang penting dia melihat hasil akhirnya saja. Kita analogikan seperti ini. Ini ada dua orang pendaki yang naik ke atas puncak gunung. Yang pertama mengambil jalur biru, yang kedua mengambil jalur merah.
kita lihat bahwa jalur merah itu lebih panjang dan lebih sulit dan waktu yang lebih lama. Tapi pada akhirnya dia berdua sampai ke puncak. Nah, dari titik ini sampai titik ini kondisinya sebenarnya sama, cuman caranya berbeda. Jadi dalam konsep termodinamika ini tidak melihat caranya, yang penting hasil akhirnya. Jadi kalau kita lihat ini deltanya, perubahan kondisi dari sini ke sini itu sebenarnya sama antara pendaki satu dan pendaki yang kedua. Jadi perubahan kondisinya sama, meskipun dia jalurnya berbeda, seperti itu. Ini nanti akan mengenal istilah-istilah seperti ya, delta E perubahan energi, delta V perubahan volume, delta P perubahan tekanan, delta T perubahan temperatur, dan delta S perubahan entropi. Untuk entropi ini nanti kita pelajari di termodinamika hukum yang kedua. Kita lihat bahwa delta perubahan adalah keadaan akhir dikurangi keadaan mula-mula. Jadi kondisi akhir dikurangi kondisi mula-mula, atau nilai akhir dikurangi nilai mula-mula. Jadi seperti itu. Ini hukum termodinamika, ada 4 hukum termodinamika, jadi harus diingat ya. Ada 4 hukum termodinamika. Yang pertama, hukum termodinamika ke-0. Jika dua sistem dalam keadaan kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka dua sistem tersebut pasti berada dalam kesetimbangan satu sama lain. Jadi bunyinya seperti itu, sehingga disebut dengan kesetimbangan termal. Hukum termodinamika ke-0 adalah thermal equilibrium. Jadi T1 sama dengan T2 sama dengan T3. Yang kedua, hukum termodinamika yang pertama. Ini disebut sebagai hukum kekekalan energi. Nah, konsep kekekalan energi seperti itu adalah energi tidak dapat diciptakan, hanya diubah dalam bentuk energi yang lain. Ini contohnya. Perubahan internal energi atau energi dalam sistem itu sebanding dengan panas yang ditambahkan ke dalam sistem ditambah dengan kerja yang dilakukan oleh sistem. Notasinya seperti ini ya. Ini hukum termodinamika yang pertama. Delta U sama dengan Q plus V. Bisa diingat-ingat ya. Nanti selanjutnya kita pelajari notasinya, apakah dia melepaskan panas atau menghasilkan panas, apakah dia membutuhkan energi atau melepaskan energi, membutuhkan kerja atau menghasilkan kerja. Nanti kita bisa pelajari untuk tandanya minus apa plus dalam sebuah formula seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga ya, hukum termodinamika yang kedua atau second law. Kita perhatikan ya, panas tidak dapat mengalir secara spontan dari daerah dengan suhu lebih rendah ke suhu yang lebih tinggi. Jadi apabila kita menaikkan sebuah temperatur suatu bahan, itu pasti membutuhkan energi. Lain halnya apabila kita menurunkan temperatur ya, misal bisa dengan teh panas kemudian kita taruh di ruangan, itu pasti secara spontan suhunya akan turun. Tapi apabila kita ingin menaikkan sebuah temperatur air misalnya dari temperatur ruangan menjadi temperatur yang mendidih, kita perlu sebuah energi, artinya kita panaskan. Jadi pengertiannya seperti itu ya. Kemudian dalam sebuah sistem tertutup, keadaan setimbang, ini entropinya maksimum. Dalam sebuah sistem tertutup pasti cenderung menuju kesetimbangan sehingga entropinya maksimum. Tidak ada energi yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah
kerja. Ini bisa dipahami ya. Kemudian yang keempat, hukum termodinamika yang ketiga. Nah, entropi dalam sebuah kristal yang sempurna dalam keadaan yang stabil, bentuknya yang stabil ya. Ini adalah 0 pada saat temperaturnya 0 derajat Kelvin. Entropi kristal pada saat keadaan stabil ini adalah 0 pada saat temperaturnya absolute zero atau temperatur 0 derajat Kelvin. Jadi pada saat suhu tersebut 0 derajat Kelvin itu semua entropi dalam sebuah elemen itu pasti 0 nilainya ya. Karena partikelnya tidak bergerak satu sama lain, jadi diam. Seperti itu. Nah, kita bahas yang pertama, hukum termodinamika yang pertama. Kalau yang termodinamika 0 tadi, T1 sama dengan T2 sama dengan T3 itu lebih mudah. Dan ini ya hukum termodinamika yang pertama. Notasinya untuk formulanya tadi sudah kita pelajari ya, delta U sama dengan Q plus V. Nah, delta U adalah perubahan energi dalam sebuah sistem. Change internal energi dalam sebuah sistem. Kemudian Q ini adalah perubahan panas antara sistem dengan lingkungan. Dia bisa membutuhkan panas, dia bisa melepaskan panas. Kemudian W atau kerja, work ya, kerja yang dilakukan oleh lingkungan ataupun dari lingkungan, ataupun oleh sistem, bisa juga oleh lingkungan gitu. Nah, kemudian apabila dalam sebuah gas diekspansi pada tekanan konstan, ini rumusnya seperti ini. V in P kali delta V. Nah, tekanan konstan ini terjadi perubahan volume, ya kan? Dan kemudian Q sama dengan delta H, atau perubahan energi bisa ditulis seperti ini, Q sama dengan delta H. Dan kemudian untuk tandanya, yang pertama, kerja dilakukan oleh sistem ke dalam lingkungan. Dia menghasilkan kerja. Negatif. Kerja dilakukan oleh sistem. Kerja diperlukan oleh sistem dari lingkungan. Artinya sistem tersebut membutuhkan kerja. Jadi plus ya. Kita butuh kerja plus, menghasilkan kerja itu minus. Ini panas diserap dari sistem. Panas diserap oleh sistem dari lingkungan, endotermis, seperti yang pertama tadi kita bahas. Di delta H-nya plus ya. Kemudian panas diserap oleh lingkungan dari sistem, artinya sistem tersebut menghasilkan panas, sehingga delta H-nya negatif atau eksotermis. Bisa dipelajari sendiri ya. Nanti kalau misalnya ada video di download, kemudian nanti di pause dulu. Kalau misalnya belum paham, bisa di back lagi ya, bisa diputar lagi, gampang ya kan. Nah, ini adalah entalpi. Entalpi adalah besaran panas yang mengalir dalam sebuah sistem pada sebuah proses pada tekanan konstan. Bisa dilihat. Delta H, perubahan itu delta H artinya entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan. Seperti yang kita pelajari di awal bahwa delta itu perubahan ya, perubahan nilai dari akhir dikurangi nilai awal. Jika delta H berarti entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan. Delta H itu pasti pada saat tekanan konstan. Contoh, es mencair itu membutuhkan panas, ditandai dengan temperatur yang lebih tinggi.
Jadi kalau kita perhatikan ya, kita tandai dulu. Ini entalpinya yang produk itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan reaktan. Sehingga delta H-nya produk dibagi dengan reaktan itu lebih besar produk. Artinya delta H-nya itu positif, lebih dari 0. Kemudian contoh yang kedua, ini contohnya reaksi CH4 dengan gas O2. Jadi CO2 dan H2O. Reaksi dalam fase gas menghasilkan gas dan juga cairan ini. Kita ketahui reaksinya negatif, delta H-nya negatif ya, artinya dia entalpi produk di sini ya lebih rendah daripada entalpi reaktan, sehingga delta H-nya negatif. Artinya dia melepaskan panas. Kalau yang ini dia membutuhkan panas. Kemudian persamaan termokimia. Ini koefisien stoikiometri itu mengatakan jumlah mol ya, ini jumlah mol ya, nggak kelihatan. Menyatakan jumlah mol dalam sebuah senyawa. Nah ini contohnya. Perubahan dari H2O padatan menjadi H2O cairan dengan membutuhkan panas atau reaksi endotermis sebesar 6,01 kJ per mol. Nah, jika reaksi dibalik, ini H2O cairan menjadi H2O padatan. Artinya dia melepaskan panas. Jadi cair ke padat, artinya dia temperaturnya lebih rendah dan melepaskan panas. Nah, ini tandanya cuma dibalik. Yang ini tadi plus delta H, kemudian ini min. Ini dibalik saja. Nah, kemudian ini juga misalnya ada perkalian faktor N ya. Kemarin kita koefisiennya itu kemarin ada di stoikiometri kita sudah bahas. Ini menyatakan jumlah molnya juga. Jadi dalam perhitungan delta H-nya juga dikali dengan 2 ya, seperti itu ya. Ini dia reaksinya endotermis. Ini 6,01 kali 2 12 kJ. Ini karena 2 mol ya, ini karena 2 jadi 12 kJ. Kalau tadi 6,01 kJ per mol. Nah kemudian ya ini perlu diperhatikan juga keadaan zat atau reaktan dan juga produk. Ini keadaannya padat menuju keadaan cair membutuhkan panas sebesar 6,01. Kemudian jika keadaan cair berubah menjadi keadaan gas, itu membutuhkan panas sebesar 44 kJ per mol. Jadi ada perbedaan. Nah ini perlu diperhatikan fasenya ya. Jadi karena dia entalpi itu tergantung, meskipun senyawanya sama tapi fasenya berbeda, tentu saja entalpinya juga akan berbeda. Ada juga istilah specific heat, panas spesifik. Jadi sejumlah panas yang diperlukan oleh sebuah senyawa dalam 1 gram untuk menaikkan temperatur sebesar 1 derajat Celcius. Itu panas yang diperlukan oleh sebuah senyawa atau 1 gram senyawa untuk menaikkan temperatur menjadi 1 derajat Celcius. Specific heat ya, 1 gram senyawa 1 gram derajat Celcius. Simbolnya S. Kemudian kapasitas panas. Itu panas yang diperlukan oleh senyawa untuk menaikkan temperatur sebesar 1 derajat Celcius. Jadi bedanya ini kalau dia 1 gram, ini dia tergantung senyawanya ya, bisa berapa gram ya, seperti itu. Ini simbolnya C. Jadi kalau dalam penulisannya, kapasitas panas itu massa dikali panas spesifik. Kapasitas panas, massa dikali panas spesifik.
Kemudian untuk mencari Q-nya, ini ya, gampang ya. Ini massa spesifik, panas spesifik kali perubahan suhu delta T, atau kapasitas panas dikali perubahan suhu. Jadi karena kapasitas panas tiap senyawa itu berbeda, bisa dilihat ya. Jadi jangan salah. Ini joule per gram. Jadi kalau misalnya ada aluminium 5 gram, jadi spesifiknya sekian, kapasitas panasnya dikali 5, sekitar 4,5 joule per, atau 4,5 joule gitu aja. Kira-kira seperti itu ya. Kita lanjutkan. Kemudian untuk standar entalpi pembentukan atau delta H. Ini adalah perubahan panas yang dihasilkan dari 1 mol senyawa. 1 mol senyawa yang dibentuk dari unsur-unsur penyusunnya dalam 1 ATM. Jadi tiap pembentukan senyawa itu pasti ada delta H pembentukan yang diperoleh dari unsur-unsur pembentuknya. Nah ini, kalau standar entalpi pembentukan untuk setiap unsur dalam keadaan stabil itu 0. Ini unsur stabil, O2 itu stabil, maka delta HF-nya 0. Karbon, delta HF-nya 0. Lain halnya jika O3 ini kurang stabil, artinya ada punya delta HF. Intan tidak stabil, ada delta HF. Jadi setiap unsur-unsur yang stabil itu delta HF-nya 0 ya. Jadi perhatikan ya, nanti dalam perhitungan itu tidak dipakai. Jelas ya. Jadi kemudian untuk standar entalpi dalam reaksinya itu biasanya terjadi pada 1 ATM, tekanan 1 ATM. Contoh reaksi antara A dan B menjadi C dan D dengan masing-masing koefisien A kecil, B kecil ya, C kecil, D kecil. Nah, delta H reaksinya adalah delta HF produk min delta HF reaktan total ya. Jadi total delta HF produk dikurangi dengan total delta HF reaktan. Jadi masing-masing misalnya dikali dengan koefisiennya. Ini C, delta HF C. Ini koefisien D kali delta HF D. Kemudian dikurangin delta HF A, koefisien A, delta HF B, koefisien B. Ini rumusnya ini. Perlu diingat, delta H reaksi adalah delta HF produk dikurangi dengan delta HF reaktan. Perlu diperhatikan koefisien senyawa yang bereaksi. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini karena dia padatan tadi, kita sudah bahas karena unsur stabil, maka dia 0 ya. Ini 0. Ini unsur-unsur yang ini stabil juga 0 ya. Ini 0 juga, 0 juga. Ini nanti bisa dibaca di tabel ya. Jadi perlu diingat bahwasanya unsur-unsur atau senyawa, unsur-unsur yang stabil, ini padatan stabil. Yang stabil ini stabil ya. Ini stabil dia 0. Nah kalau O kan nggak stabil, dia bukan 0, 249. Kemudian O3 juga tidak stabil, ada angkanya ya. Jadi nanti kalau misalnya ada reaksi kimia, unsur stabil itu bisa dianggap 0 atau diabaikan dalam perhitungan. Kemudian yang kedua, hukum termodinamika yang kedua. Ini berkaitan dengan entropi ya. Entropi ini pengertiannya adalah ukuran ketidakteraturan dalam sebuah sistem. Entropi itu ukuran ketidakteraturan dalam sebuah sistem. Artinya kalau sistem tersebut semrawut ya, entropinya tinggi. Ini ada hubungannya dengan fase ya. Kita ini dulu. Jadi perubahan entropi seperti yang di awal kita bahas ya. Jadi entropi akhir dikurangi dengan entropi awal. Nilai entropi akhir dikurangi dengan nilai entropi awal. Delta S. Nah, kemudian hubungannya dengan fase. Ini biasanya entropi padat lebih kecil dari entropi cairan. Entropi cairan jauh lebih kecil daripada entropi gas. Ini bisa dijelaskan
dalam bentuk padat, itu struktur atom atau molekul itu dalam keadaan yang stabil. Jarak antar molekulnya stabil, bentuknya stabil, dan teratur sehingga nilai entropinya kecil. Karena entropi tadi adalah ukuran ketidakteraturan, jadi makin teratur susunan atom tersebut, entropinya kecil. Kemudian jika cairan, dia lebih bebas bergerak, sehingga entropinya lebih tinggi daripada entropi padatan. Kemudian entropi gas jauh lebih tinggi, karena pasti temperaturnya lebih tinggi, gerak antar molekul lebih cepat, saling tidak teratur, bertumbukan satu sama lain, sehingga entropinya jauh lebih tinggi. Jadi bisa dibayangkan seperti itu ya. Kemudian nilai entropi dalam universe, entropi di alam semesta itu selalu mengalami peningkatan. Selalu mengalami peningkatan dan konstan ya, selalu tidak berubah dalam proses kesetimbangan. Jadi contoh kalau misalnya reaksinya spontan, ini entropinya pasti lebih tinggi. Entropi di alam. Entropi di alam adalah jumlah entropi sistem ditambahkan dengan entropi lingkungan. Jika pada kesetimbangan, entropinya ini sama dengan 0. Jadi delta S untuk alam sama dengan entropi sistem tambah entropi lingkungan sama dengan 0. Jika proses spontan itu lebih besar daripada 0. Nah, entropi sendiri hubungannya dengan entalpi adalah panas per temperatur. Bisa dinotasikan delta H per T ya. Jadi entropi itu ketidakteraturan suatu sistem bisa digambarkan dengan panas dibagi dengan temperatur. Bisa dipahami dulu ya. Nah, perubahan entropi suatu sistem sama seperti yang entalpi tadi, entalpi pembentukan. Perubahan entropi suatu sistem itu pada temperatur 25 standar ya, dan tekanan 1 atm. Contohnya reaksi ini. A tambah B menjadi C dan D ya. Perubahan entropi delta S produk dikurangi dengan sigma entropi produk dikurangi sigma entropi reaktan, atau jumlah entropi dari produk dikurangi jumlah entropi reaktan. Ini ada koefisiennya. Koefisien ini entropi masing-masing produk. Untuk produk dijumlah, kemudian dikurangi koefisiennya. Entropi reaktan A, entropi reaktan B, koefisiennya. Jadi hampir sama perhitungannya dengan delta HF yang tadi. Sama ya. Kemudian perubahan entropi lingkungan ya. Tadi karena ini sistem ya. Ini lingkungan, ini delta ini, bukan D ya. Ini delta. Delta entropi lingkungan, surrounding. Jika proses tersebut eksotermis, delta S-nya lebih dari 1. Eksotermis secara spontan. Contoh tadi di awal kita bahas, teh panas pasti otomatis akan melepaskan panas ke lingkungan. Seperti ini contohnya. Delta H-nya negatif, delta S-nya positif. Sebaliknya jika prosesnya endotermis, dia memerlukan panas untuk mencarikan es menjadi cairan. Delta H-nya positif, delta S-nya negatif, karena prosesnya tidak spontan. Kalau tadi ini proses spontan, pasti positif ya, entropinya positif. Sedangkan dia proses yang tidak spontan, itu entropinya negatif. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini hukum ketiga, termodinamika.
Nah, hukum termodinamika yang ketiga ya. Ini tadi kan ya hukum termodinamika ketiga tentang entropi ya. Jadi entropi untuk senyawa kristal sempurna adalah 0 pada saat temperatur 0 derajat Celcius. 0 derajat Kelvin. Absolute zero itu 0 derajat Kelvin ya. Jadi kalau dia reaksi spontan yang tadi kita telah pelajari tentang entropi ya. Kalau reaksinya spontan ini delta S untuk alamnya lebih besar daripada 0. Dan dalam proses timbangan delta S-nya itu 0 sama dengan 0. Dan pada temperatur konstan dan juga tekanan konstan ini ada hubungannya dengan energi bebas Gibbs free energy disimbolkan dengan G. Nah, Gibbs free energy hubungannya dengan entalpi dan juga entropi. Sehingga diformulasikan delta G sama dengan delta H sistem dikurangi dengan temperatur dikalikan delta entropi sistem. Atau delta H sistem dikurangi T kali delta S sistem ya. Nah, jika delta G kurang dari 1, lebih kecil dari 0, reaksi berlangsung secara spontan ke arah maju ya, artinya searah seperti yang ditulis misalnya. Jika delta G-nya lebih besar dari 1, reaksi berjalan tidak spontan. Reaksi berjalan spontan dengan arah kebalikannya. Kemudian jika delta G sama dengan 0, artinya reaksi berada dalam kesetimbangan. Jadi sebuah reaksi kimia itu kalau misalnya kita campur-campur zat segala macam itu belum tentu dia bereaksi. Syarat terjadinya reaksi kimia adalah delta G. Jika delta G kurang dari 1, pasti terjadi reaksi kimia. Jika delta G lebih dari 1, tidak akan berlangsung reaksi kimia dan perlu membutuhkan usaha ataupun misalnya kerja dari luar. Jadi kita tidak sembarangan mencampur-campur zat terus jadi zat baru ya, tidak seperti itu. Dilihat dari delta G-nya atau Gibbs free energy. Nah, kemudian untuk delta G reaksi ini sama dengan kita waktu menghitung delta HF di ini ya, delta H reaksi dan juga delta S reaksi. Ini sama ya. Contohnya ini reaksi A dan B menjadi C dan D. Dan delta G standar untuk reaksi. Ini delta G produk dikurangi dengan delta G reaktan. Ini hampir sama dengan perhitungan delta HF dan juga delta S untuk entalpi dan entropi. Ini sama dengan yang mereka digunakan untuk menghitungan delta G sendiri. Delta G reaksi ini jumlah ya, jumlah dari delta G produk dikurangi jumlah delta G reaktan. Kemudian untuk delta G standar sendiri, delta G pembentukan standar adalah energi yang diperlukan dalam 1 mol senyawa untuk yang dibentuk dari unsur-unsurnya. Nah, gelap ya. Ya, jadi delta G standar adalah energi yang diperlukan untuk membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Seperti tadi sama dengan konsep delta HF. Jadi delta G untuk unsur yang stabil itu 0. Nah, ini sama persis dengan yang delta HF tadi ya. Nah, ini penulisan dari hukum ketiga termodinamika. Bisa diperhatikan ya. Delta G, delta H min T kali delta S. Ini jika delta H-nya positif, delta S positif. Ini positif. Ini positif. Delta G-nya bisa positif, bisa negatif.
Reaksi berlangsung spontan pada temperatur tinggi. Pada saat temperatur rendah, reaksi berlangsung spontan dengan arah kebalikannya. Jadi artinya reaksi tersebut tidak spontan. Yang spontan adalah reaksi kebalikannya ya, pada temperatur rendah. Seperti itu. Dan yang kedua, keadaan kedua, jika delta H-nya positif, delta S negatif, delta G-nya itu pasti selalu positif. Reaksi berjalan spontan terbalik. Artinya kebalikannya. Jadi reaksi tersebut tidak spontan ya. Karena delta G-nya itu positif. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa kalau delta G itu positif, reaksi tersebut tidak spontan. Yang spontan adalah reaksi kebalikannya. Kemudian yang ketiga, delta H negatif, delta S positif, min. Jadi delta G-nya itu selalu negatif. Delta G selalu negatif. Reaksi berlangsung secara spontan pada saat temperatur berapapun. Yang keempat, delta H negatif, delta S negatif, delta G bisa positif, bisa negatif. Reaksi berlangsung secara spontan pada saat temperatur rendah. Pada temperatur tinggi, reaksi berlangsung spontan pada arah kebalikannya. Artinya reaksi tersebut tidak spontan juga pada temperatur tinggi, kan itu. Jadi kata-katanya seperti itu ya. Oke, bisa dipahami sendiri ya, diingat-ingat sendiri, diulang-ulangi sendiri. Ya, videonya bisa diulang-ulang ya. Kalau misalnya nanti bisa di-download ya. Kemudian ini ada hubungan antara Gibbs free energy dan kesetimbangan kimia. Kemarin kita telah belajar kesetimbangan, hubungannya dengan Gibbs free energy akan kita pelajari ya. Jadi ini hubungannya bisa digambarkan seperti ini ya. Ini G ini delta G pada saat kesetimbangan. Delta G reaksi ya. Jadi R itu konstanta gas, nilainya 8,314. T temperatur absolut dalam Kelvin ya. Q itu hasil bagi reaksi ya, bisa diartikan sebagai konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan, atau bisa kita tulis Q sama dengan K pada saat kesetimbangan. Kemudian pada saat setimbang, delta G kan tadi kita pelajari bahwa delta G itu sama dengan 0 saat kesetimbangan, sehingga ini 0. Jadi delta G standar pada kesetimbangan itu min RT ln K, ini konstanta kesetimbangan. Bisa diingat ya. Kemudian ketentuannya, jika K lebih besar dari 1, artinya dia konsentrasi produk lebih tinggi dari reaktan. Kalau ln lebih dari 1 itu positif, ln K-nya itu hasilnya positif. Ini positif ya, delta G-nya pasti negatif. Delta G negatif spontan. Nah, ini cenderung membentuk produk dibandingkan reaktan pada saat kesetimbangan. Kemudian ini jika K sama dengan 1, saat setimbang ya, ln 1 itu 0, delta G-nya 0. Ya, produk dan reaktan dalam keadaan setimbang. Jadi konsentrasinya sama. Yang terakhir, K lebih kecil dari 1, artinya konsentrasi produk lebih kecil dari konsentrasi reaktan. Ln kurang dari 1 itu negatif. Ini negatif, kali negatif positif. Reaksi tidak spontan. Nah, cenderung membentuk reaktan pada saat setimbang. Ya, seperti itu. Ya, selesai ya. Cukup panjang juga. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipelajari sendiri di rumah masing-masing. Bisa di-download videonya, bisa diulang-ulang. Kalau tidak mengerti bisa di-pause dulu sampai mengerti ya.
Ya, saya rasa cukup sekian kuliah termokimia kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat siang dan selamat belajar. Sampai jumpa lagi.